Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-10, babul haid, yaitu bab tentang haid, hadis yang ke 123. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa, bukankah, idza, apabila, hadhatil mar'atu, wanita sedang dalam keadaan haid, lam tusalli, tidak boleh mengerjakan sholat, walam tasum, dan tidak boleh berpuasa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bukankah seorang wanita yang dalam keadaan haid itu tidak perlu mengerjakan sholat dan tidak perlu berpuasa. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fi hadisin tawilin, di dalam hadis yang panjang. Jadi hadisnya sebetulnya panjang, tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hanya spesifikasi fokus kepada sabda Nabi yang berkaitan dengan tidak perlu sholat dan berpuasa bagi wanita yang haid. Bisa dipahami makna dari hadis ini? Kita lanjutkan dengan syarahnya. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini jadi dalil bahwa wanita haid itu meninggalkan sholat saat mengalami haid. Jika ia melakukan sholat saat haid, maka sholatnya tidaklah sah, karena suci itu merupakan syarat sahnya sholat. Sedangkan wanita haid tidak berada dalam keadaan suci. Yang kedua, wanita haid meninggalkan puasa. Jadi nggak hanya sholat, tapi puasa juga harus ditinggalkan. Jika ia melakukan puasa saat haid, puasanya tidaklah sah. Hal ini disepakati oleh para ulama. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau ada seorang wanita aslinya memang sholat dan waktunya bulan puasa selalu berpuasa, kemudian datang haid, datang dia waktunya haid, dan dia meninggalkan sholat serta puasa dengan tujuan mengikuti perintah dari Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia berpahala dari meninggalkan sholat dan puasanya, karena meninggalkan sholat dan puasa dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi berbeda dengan wanita yang tidak pernah sholat sama sekali. Dia nggak pernah sholat, kondisi suci, dia nggak sholat, masuk bulan Ramadan dia nggak puasa, maka ketika datang haid tidak ada efek apa-apa buat dirinya, karena memang aslinya nggak sholat dan tidak puasa. Tapi kalau aslinya sholat dan puasa, datang waktu dia haid, maka setiap dia meninggalkan sholat dalam rangka taat kepada Allah, itu mendapatkan pahala. Dan setiap dia meninggalkan puasa dalam rangka taat kepada Allah, maka dia juga mendapatkan pahala. Ini tolong kalimat ini jangan dipotong, harus dijelaskan dengan lengkap. Ini bisa ini dipotong, ini video ini ya. Ustadz Nasrullah mengatakan meninggalkan sholat dan puasa berpahala. Wah, ini kacau ini nanti ya. Jadi harus lengkap pembahasannya. Yang ketiga, wanita haid, kalau dia ketika haid kan tidak boleh sholat, ya kan? Pertanyaannya, setelah suci ada kewajiban mengqadha sholat atau tidak? Tahu tidak mengqadha? Mengganti sholat. Jadi misalkan Lukman tertidur misalkan, karena sudah capek kerjanya luar biasa, akhirnya tertidur mulai dari waktu zuhur, bangun waktu subuh. Berarti berapa sholat yang ditinggalkan? Nah,
asar, maghrib, isya, subuh baru bangun, berarti sholat subuh. Asar, maghrib, isya ndak sholat karena tertidur. Maka ketika Luqman bangun dan sadar bahwa dia sudah meninggalkan sholat walaupun tidak disengaja, maka dia wajib untuk mengqadha. Atau mungkin wanita yang akan operasi sesar, ada yang bius lokal, ada yang bius total. Misalkan di bius total dan masa durasi dia tidak sadarnya itu sampai 24 jam, berarti kan ada 5 sholat yang ditinggalkan. Maka dia punya kewajiban untuk mengqadha sholatnya, bahkan punya kewajiban untuk menjamak sholatnya kalau tahu durasi tidak sadarnya lebih panjang. Cuma kalau wanita yang mau melahirkan kan kontraksi terus, biasanya agak kesulitan, maka boleh untuk diqadha, tergantung dari kendalanya masing-masing. Nah, tapi kalau wanita yang haid itu diqadha apa enggak? Enggak diqadha. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau bulan Ramadan enggak puasa, wanita haid itu diqadha atau tidak? Diqadha. Nah, pertanyaannya kenapa? Kok sholat tidak perlu diqadha? Sementara dengan alasan yang sama wanita haid puasa wajib diqadha. Ada yang tahu alasannya? Karena kalau sholat itu sudah dilakukan setiap hari. Terus kalau puasa dilakukan setiap tahun. Iya, hampir benar. Jawaban dia hampir benar, tapi tidak stop sampai di situ, ada kelanjutannya. Ada yang tahu kelanjutannya apa? Tidak tahu. Yang pertama, ya ini di faedah yang keempat dijelaskan bahwa hikmah kenapa wanita haid diperintahkan mengqadha puasa, tetapi tidaklah diperintahkan untuk mengqadha sholat, karena sholat itu terus berulang setiap hari. Sedangkan haid umumnya akan berulang setiap bulan. Nah, qadha sholat untuk wanita haid itu akan memberatkan. Ini atau puasa sholat setiap hari, tidak ada liburnya kan jadwal sholat itu kan. Nah, datang bulan setiap bulan ya. Dan tidak ada liburnya juga kecuali hamil dan melahirkan, ya kan? Liburnya kan waktu hamil dan melahirkan, atau ada penyakit. Tapi kalau wanitanya sehat-sehat saja, maka dia tidak mungkin libur datang bulan. Nah, kalau bayangkan kalau setiap kamu haid kemudian harus mengqadha, betapa beratnya kalian mengganti sholat kalian ketika datang masa suci kalian. Jadi wanita itu kalau misalkan sholat itu diqadha, setiap menjelang mau suci pasti stresnya minta ampun. Berapa hari saya tidak sholat ya, harus dibayar. Nanti bulan berikutnya gitu lagi, aduh mau suci lagi ya. Wah, ini sholat banyak ini habis ini. Maka Islam memberikan keringanan kepada para wanita yang tidak perlu mengganti mengqadha sholat ketika dia dalam keadaan haid dan meninggalkan sholat. Nah, tetapi kalau bulan puasa nggak berulang seperti sholat. Puasa itu sifatnya 1 tahun 1 kali dan hanya dalam jangka waktu 1 bulan, dan kalian punya waktu 11 bulan untuk menggantinya sesuka kalian. Tidak ada kewajiban nanti kalau masuk bulan Syawal harus diganti, yang enggak puasa di bulan Ramadan. Misalkan biasanya rata-rata wanita tidak berpuasa di bulan Ramadan berapa hari? 29. Umumnya 29 hari tidak puasa. Sebulan tambah sekali. Berarti apa? Niat begitu. Jadi umumnya 7 hari. Boleh nanti bulan Syawal karena kitelasan lontong ya kan, masih silaturahim ke makanan tak tege misalkan ya. Mau puasa kok berat gitu. Maka sudah dah dimundurkan aja nanti di bulan Zulhijjah. Itu enggak apa-apa, 1 puasa. Nanti dimundurkan lagi di bulan Rasol misalkan 1 puasa. Enggak apa-apa, itu diurut sampai intinya sebelum bulan Ramadan tahun yang akan datang 7 hari itu sudah lunas, sudah selesai. Itu ya pertama. Terus kedua, keistimewaan wanita, ini tips. Wanita yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dalam keadaan haid, itu ada keistimewaan tersendiri. Apa keistimewaannya? Keluar dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Nah, di bulan Zulhijjah ada puasa sunnah. Puasa apa? 11, 12.
puasa itu hari tasyrik, tidak boleh puasa. Zulhijjah puasa apa? Tanggal 8 dan 9 Zulhijjah puasa. Ini Islam semua ini. Puasa itu pelajaran dari SD itu. Puasa tarwiyah dan puasa, Masya Allah. Ini yang mondok mana ini? Puasa tarwiyah dan puasa Arafah, ya kan? Ingat setelah disebutin. Puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, ketika kalian wanita yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena haid, kemudian puasanya pada tanggal 9 Zulhijjah dengan niat mengqadha puasa yang kemarin, maka satu, mendapatkan pahala dari qadha puasa Ramadan, kedua, mendapatkan pahala puasa tarwiyah. Niatnya qadha tapi dapat double. Nah, kemudian bulan tanggal 9-nya puasa lagi, maka dapat puasa pahala qadha puasa Ramadan, dapat pahala puasa sunnah Arafah. Senin Kemis, oh saya mau cicil dah, Senin Kemis puasanya. Maka ketika Senin mengqadha, dapat pahala qadha Ramadan plus pahala puasa sunnah Senin. Nanti Kemis begitu juga. Maka setiap wanita yang mengqadha puasa Ramadannya di hari-hari yang disunnahkan, maka dia dapat pahalanya double. Yang itulah cowok nggak bisa cowok itu puasa kecuali kalau meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sakit yang membahayakan jiwa kalau seandainya tidak meninggalkan puasa, itu membahayakan jiwa, maka itu bisa mendapatkan pahala seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak berpuasanya karena faktor ini yang tadi itu tak tega itu makanya tidak bisa gitu. Jelas ya? Nah, maka ini tips untuk bagi wanita yang hamil dan melahirkan. Biasanya rata-rata wanita kan ketika dia hamil dalam kondisi tertentu dia boleh untuk meninggalkan puasa dan diqadha pada kondisi dia sudah normal. Nah, wanita yang menyusui juga boleh meninggalkan puasa dan diqadha di tahun setelah dia stop hamil dan menyusui. Berarti hamilnya 1 bulan Ramadan, bukan 1 bulan lahir, maksudnya Ramadannya 1 bulan 30 hari, menyusui tahun pertama 30 hari, menyusui tahun kedua 30 hari misalkan. Berarti berapa hari puasa yang dia tinggalkan? 3 bulan. 90 hari. Nah, itu kalau dihajar 3 bulan puasa terus kan stres itu, ya kan? Kalau wanita dulu sih kuat-kuat, wanita sekarang tidak jamin saya, ya. Maka bisa dicicil dengan puasa sunnah tadi itu. Berpuasa di hari sunnah untuk mengqadha. Nah, akhirnya apa? Nanti kalau utangmu sudah selesai Ramadan, kamu sudah kebiasaan puasa sunnah, sehingga dalam kondisi kamu tidak berhutang pun kamu akan tetap puasa gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Soal masalah puasa dan sholat? Apa? Nggak ada. Oh, enggak ada. Soalnya Faris ngomongnya sambil nyornik gini kayak yang mau ngomong ya. Ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Semuanya sehat dan selamat. Amin. Semuanya mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kan. Insya Allah besok kita akan mengkaji hadis mengenai soal wanita yang menjalankan ibadah haji atau umroh kemudian dia dalam keadaan haid. Nah, ini kan juga kemungkinan itu kan sangat tinggi. Kamu haji kemudian haid, kamu umroh kemudian haid. Nah, itu gimana kalau ketika dalam kondisi haid pas waktu haji dan umroh? Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, berjumpa di kajian esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.